Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada mata kuliah kimia lingkungan kali ini kita masuk ke materi terkait green industry atau industri hijau. Tapi sebelum masuk ke situ kita membahas industri dulu ya dan pembangunan berkelanjutan. Oke, topik hari ini adalah industri dan pembangunan berkelanjutan. Industri itu menjadi suatu yang penting, komponen yang penting dalam perekonomian Indonesia, terutama dalam hal pembangunan, karena menjadi motor penggerak yang memperkuat dasar bagi peningkatan kesejahteraan. Ketika ada industri, otomatis ada lapangan pekerjaan. Di situ ada kesempatan kerja gitu. Sementara kalau industri biasanya membutuhkan sumber daya manusia atau tenaga kerja yang cukup banyak, sehingga benar-benar berperan ya untuk pembukaan lapangan pekerjaan semakin meluas. Selain itu, pendapatan dan daya beli masyarakat pun akan meningkat karena mengurangi pengangguran otomatis ya. Jadi, industri berperan penting. Tapi, industri juga memiliki dampak. Apa saja dampaknya? Otomatis, ketika ada industri, akan ada pencemaran. Entah itu air, tanah, atau udara, tergantung jenis industrinya. Ya. Nah, nanti kita bahas bagaimana sih caranya untuk mengurangi pencemaran ini. Nah, itu nanti masuk ke pokok bahasan green industry ya. Kemudian dampak industri yang lain, otomatis ketika ada pencemaran, nanti ada penurunan kesehatan manusia dan makhluk hidup yang lain. Otomatis juga mempengaruhi rantai makanan makhluk hidup yang lain. Dan itu berpengaruh pada ekosistem juga. Kemudian industri membutuhkan sumber daya, entah itu sebagai bahan pokok maupun untuk bahan bakarnya. Sumber daya tersebut dikonsumsi sehingga otomatis sumber daya tersebut semakin berkurang. Apalagi untuk bahan bakar yang merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, bahan bakar tersebut merupakan energi. Pada industri, energi itu digunakan semakin meningkat, dan terus-menerus. Sementara tidak dapat diperbaharui atau persediaannya terbatas. Ketika proses industri, terdapat proses ya di dalam manufaktur atau pabrik ya, yang mengakibatkan suhu daerah perindustrian tersebut itu meningkat karena adanya aktivitas tersebut. Gitu. Industri juga membutuhkan lahan yang luas untuk pengadaan pabrik ya. Pabrik industri, manufaktur itu membutuhkan lokasi yang tidak kecil, butuh lokasi yang besar, sehingga otomatis membuka lahan yang besar juga. Nah, dengan mendirikan bangunan industri, ya, untuk aktivitas, produktivitas seperti itu, akhirnya daerah-daerah yang tadinya hijau untuk peresapan air itu berkurang. Jika banyak industri di suatu kawasan, maka ketika tidak ada resapan air, akan mudah untuk terjadi banjir di musim hujan dan kekeringan di musim kemarau. Begitu. Nah, kembali ke peran. Industri membuka lapangan pekerjaan bagi banyak orang, sehingga orang dari daerah-daerah di luar perkotaan pun akan berbondong-bondong pergi ke daerah industri. Biasanya di kawasan perkotaan, sehingga terjadi peningkatan arus urbanisasi. Begitu. Itu adalah dampak-dampak industri. Jadi satu sisi industri sangat berperan, tapi sisi lain ada dampak di belakangnya. Nah, kemudian ternyata dalam kualitas lingkungan yang baik,
terdapat potensi berkembangnya kualitas hidup yang tinggi. Nah, pengukuran kualitas hidup itu ada 3 kriteria. Pertama, derajat dipenuhinya kebutuhan untuk hidup sebagai makhluk hayati. Nah, ini bersifat mutlak ya, agar menjaga kelangsungan hidup hayatinya. Kemudian yang kedua adalah derajat dipenuhinya kebutuhan untuk hidup manusiawi. Jadi ini kecenderungannya bersifat relatif ya. Jadi contohnya rumah dan pakaian bukanlah kebutuhan yang mutlak untuk kelangsungan hidup hayati, tapi untuk hidup manusiawi, gitu. Nah, kebutuhan hidup manusiawi yang lain antara lain pendidikan, agama, seni, kebudayaan, gitu. Kemudian yang ketiga adalah derajat kebebasan untuk memilih. Walaupun bebas memilih, tapi tentu dibatasi oleh hukum. Ini adalah kriteria kualitas hidup manusia. Kemudian untuk industri di Indonesia itu ada macam-macam. Kita tahu sendiri ada industri pertanian, kemudian industri pertambangan, industri pariwisata, industri manufaktur ya. Industri pertanian itu apa namanya? Kita tahu sendiri ya, misalkan pembangunan pertanian ditujukan untuk meningkatkan produktivitas, dapat dilakukan dengan menerapkan perubahan pada proses pengelolaannya, misalkan menggunakan yang tadinya alat tradisional diubah menjadi teknologi modern. Kemudian industri pertambangan itu mengolah bahan mentah yang berasal dari hasil pertambangan. Kemudian kalau industri pariwisata itu menjadi salah satu prioritas ya di Indonesia karena mendatangkan berbagai keuntungan, misalkan penerimaan devisa negara meningkat, kemudian memperluas lapangan pekerjaan, kemudian mempromosikan kebudayaan bangsa. Nah, kalau industri manufaktur, manufaktur adalah salah satu cabang industri yang mengaplikasikan mesin, peralatan, dan sumber daya manusia, dan dia mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi. Begitu. Kemudian, permasalahan dalam industri. Nah, otomatis selain tadi kita berbicara tentang peran, dampak, itu ada permasalahannya lain. Contohnya, masih lemahnya daya saing industri nasional. Kemudian belum kuat dan belum dalamnya struktur industri nasional, kegiatan industri. Nah, ini dia, masih terkonsentrasi di Pulau Jawa dan belum optimalnya peran pemerintah untuk mendukung pengembangan sektor industri. Nah, kemudian lalu bagaimana dengan permasalahan dalam industri manufaktur? Tadi secara umum ya. Kalau ini secara khususan industri manufaktur. Antara lain belum terintegrasinya industri primer pengolah sumber daya tambang mineral dengan industri hulu, industri antara, dan industri hilir. Jadi harusnya saling berintegrasi sehingga mengefisienkan, mengefektifkan gitu kan. Dan nanti ujung-ujungnya ada di harga jual juga kan. Kemudian berikutnya adalah perlindungan produk lokal terhadap persaingan bebas yang belum optimal. Jadi masih apa ya, belum optimal gitu. Kemudian masih kurangnya dukungan infrastruktur, terutama di daerah-daerah yang bukan perkotaan ya. Kemudian kebijakan insentif investasi baru dan pengembangan belum optimal. Jadi untuk pengembangan, untuk pembukaan baru itu belum ada kebijakan secara optimal. Kemudian bahan baku industri kimia hulu masih diimpor, kebanyakan diimpor. Kegiatan riset dan pengembangan teknologi industri masih terbatas, begitu. Nah, lalu kita masuk ke green industry atau industri hijau. Apa itu green industry? Green industry atau industri hijau adalah industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan. Tujuannya apa? Untuk menyelaraskan pembangunan industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Selain itu juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Ya, kata kuncinya adalah proses produksinya mengutamakan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya secara berkelanjutan. Tujuannya menyelaraskan pembangunan industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Nah, ini juga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Peranan perusahaan industri dalam green industry otomatis dapat membangun komitmen bersama
dan menyusun kebijakan perusahaan untuk pembangunan industri hijau, menerapkan kebijakan pembangunan industri hijau, menerapkan sistem manajemen yang ramah lingkungan, kemudian mengembangkan jaringan bisnis dalam rangka memperoleh bahan baku, bahan penolong, dan teknologi yang ramah lingkungan. Lalu kita masuk ke pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan, hidup sosial dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Jadi pembangunan berkelanjutan itu memikirkan tidak hanya masa kini saja, tapi juga generasi masa depan. Konsep pembangunan berkelanjutan itu mengandung dua dimensi, yaitu dimensi waktu dan dimensi interaksi antara sistem ekonomi dan sistem sumber daya alam dan lingkungan. Jadi yang dilihat tidak hanya untung-untung dan untung, tapi juga memperhatikan bagaimana efek terhadap lingkungan, keselarasannya, kemudian bagaimana persediaan sumber daya alam di masa mendatang. Gitu. Nah, Sustainable Development atau pembangunan berkelanjutan itu konsentrasinya pada 3 pilar, ekonomi, sosial, dan lingkungan. 3 itu. Ekonomi tidak cuma untung-untung dan untung sosial terkait dengan masyarakat dan lingkungan terkait kelestarian lingkungan. Begitu. Baik, itu adalah materi pertama yang menjadi pengantar ya. Semoga bermanfaat dan semoga menjelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.